اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat yang memberikan kepada kita agar kita bisa berjumpa kembali pada hari Rabu ini pada tanggal 16 Rajab bertepatan dengan 11 Maret 2020. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan buat junjungan kita, uswah terbaik kita yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selama kita bersurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga aku. Semoga kita yang hadir pada siang berbagai ini juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing lagi Bapak Ustaz Agus, Bapak Ibu dengarkan teman-teman dengan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema pada hari ini kita bersabar. Bersabar di sini ada nama teman kita Sahabat Sobirin. Pak Sobirin yang pakar tadi berkaitan sabar ini. So namanya Sahabat Sobirin. Sabar ini berat, sama beberapa kali itu, karena sabar ini bisa hanya dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, sabar itu adalah menahan. Jadi menahan atau mencegah. Makna sabar adalah menahan diri dari berputus asa dan menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesabaran yang indah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasbir sabran jamila, maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Ini terdapat dalam Al-Quran Al-Azim ayat 5. Imam As-Sawqani rahimahullah ta'ala berkata, makna kesabaran yang indah adalah kesabaran yang indah disertai sikap berkeluh kesah dan kecuali dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran. Di kesabaran itu menahan atau mencegah. Cegah dari apa? Dan dari berkeluh kesah dari apa sesuatu yang tidak diinginkannya. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai ia melaksanakannya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai ia melaksanakannya. Yang kedua, sabar dari maksiat sampai ia menjauhi maksiat itu. Jadi sabar dari maksiat sampai dia menjauhkan dirinya dari maksiat itu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa sakit. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa amat sakit. Baik, kita rinci secara ringkas satu persatu. Sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT hingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Perlu kita ketahui bahwa ketaatan itu adalah berat. Seperti yang sampaikan tadi, ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan dan merasa malas dan lelah kita sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu jadi orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Dalam ayat ini diperintahkan kepada kita orang beriman untuk bersabar, sabar menghadapi gangguan orang lain dalam melakukan ketaatan, seperti kita melaksanakan sholat. Ketika mungkin kita yang lagi tidur, tahu ada panggilan azan, hanyalah sholat, marilah untuk sholat, hanyalah sholat, marilah untuk menuju kemenangan. Mungkin kita lagi tidur pada waktu isya atau mantunya atau waktu subuh, nah itulah kesabaran kita diuji untuk kita sampai melaksanakan panggilan itu. Panggilan yang dilaksanakan oleh muadzin di masjid merupakan panggilan yang wajib kita perlu untuk datang memenuhi panggilan itu. Meskipun ada para ulama yang menjelaskan berbeda pendapat ketika seorang mukmin dipanggil untuk azan untuk memenuhi panggilan itu. Namun jumhur ulama mengatakan panggilan azan itu wajib untuk kita datang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seorang buta pada datang pada Rasulullah SAW. Namanya Ibu Maktum. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana diriku yang buta untuk mendengar Rasulullah itu, apakah aku wajib mendatanginya? Pertama Rasul mengatakan tidak. Nah, kemudian Rasul mengambil kembali Maktum ini. Apakah engkau mendengar azan? Mendengar ya Rasulullah, katanya. Sehingga Rasul mengatakan wajib. Maka penuhilah panggilan itu, datangi seluruh panggilan itu. Nah, ini merupakan ujian kesabaran kita sampai kita melaksanakan panggilan ketaatan itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuliskan tentang hadis ini 6 sebab diutarakannya kepada Rasulullah SAW. Pertama, Umi Maktum dia sudah tua. Yang kedua, dia rumahnya jauh dari masjid. Yang ketiga, tidak ada yang akan menuntunnya pergi ke masjid karena tadi dia buta. Keempat, jalan yang dilaluinya banyak pepohonannya. Yang kelima, jalan yang akan ditempuhnya itu banyak binatang yang buas atau yang berbisa. Dan yang terakhir dia buta. Tapi namun di sini Rasulullah SAW tetap memerintahkan wajib, maka datangi panggilan itu. Dan ini merupakan ujian bagi kita orang beriman, kesabaran itu sampai kita bisa untuk melaksanakannya. Bapak-bapak dan ibu teman-teman dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada poin yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Tentunya adalah menahan diri dari perbuatan haram seperti kita berdusta atau berbohong. Kalau berbohong ini pasti akan mendatangkan bohong selanjutnya. Seseorang yang ketika diawali berdusta pasti akan berdusta lagi. Berdusta dan untuk menutupi dusta yang pertama ya berdusta dan selanjutnya akan terus berdusta. Maka ini merupakan bentuk kesabaran kita bisa menahan diri kita, mencegah kita dari berdusta. Menipu dalam bermuamalah. Contoh ketika kita berjualan, menipu barang dagangan kita atau makan harta dengan cara yang batil, riba semacamnya, berzina, minuman keras. Ini semuanya yang sekarang ini merupakan tidak untuk kita laksanakan. Namun inilah perintahnya bersabar agar kita menjauhkan
larangan-larangan ini. Tentunya ini semua butuh pemaksaan atau membiasakan diri kita untuk melawan kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah SWT ini, seperti yang dijelaskan tadi. Dan ini merupakan bagi kesabaran kalau kita mampu mencegah diri kita dari maksiat dan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa sakit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Takdir Allah itu ada dua macam, ada yang menyenangkan dan ada yang terasa pahit. Ketika takdir Allah itu yang menyenangkan, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan syukur itu termasuk dalam melakukan ketaatan sehingga juga pada kesabaran, dan hal ini termasuk dalam sabar itu pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang terasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan untuk bisa melaksanakannya. Dalam menghadapi hal semacam ini adalah seseorang sabar dengan menahan dirinya, jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, sampai keluar kata-kata yang tidak sepantasnya dia keluarkan, baik hatinya juga atau anggota badannya. Jadi pertanyaan untuk selanjutnya, kapan kita harus bersabar? Kapan kita harus bersabar? Biasanya kita bersabar ketika musibah datang, kita mengeluh, baru sabar itu datang kan? Sebenarnya sabar itu adalah ketika terjadinya di awal musibah. Itu para ulama menjelaskan sabar yang sebaiknya sabar adalah dilaksanakan ketika awal musibah itu datang kepada kita. Itulah sabar yang terbaik. Dan ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Para Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amraati tabki 'inda qabri faqala ittaqillah wasbir. Qalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rif faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawabina faqalat lam tudrika faqala innamas biru indas sadaqatil ula." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Jadi ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Jadi wanita yang tadi menangis diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa dan bersabarlah engkau. Kemudian wanita itu berkata, "Menjauh dariku." Jadi dia menjawab, "Menjauh dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya." Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa orang yang berkata tadi adalah Rasulullah SAW. Karena sudah diberitahu yang mengatakan bersabar dan bertakwa itu adalah Rasulullah, atas perempuan ini mendatangi rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia tidak mendapati seorang yang menghalangi dia masuk pada rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Maaf," dia meminta maaf pada Rasulullah SAW, "sebelumnya aku belum mengenalmu." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah." Jadi sabar yang terbaik adalah di awal musibah. Jadi hadis ini, perempuan ini adalah menderita
berita penyakit ayat. Jadi ketika ayat itu datang, sebagian orang yang terlihat, maka dia bertanya kepada Rasul, orang itu terlihat di Rasulullah, sabar bagi surga, atau engkau mendoakan untuk surgamu, mana yang kau pilih? Atas perempuan itu meminta agar berdoa kepada Allah agar tidak terlihat auratnya. Jadi maksudnya adalah ketika dia bersabar dengan penyakit yang diderita, maka balasannya adalah surga. Akhirnya Rasulullah SAW ini mendoakan perempuan ini agar ketika penyakitnya itu datang tidak terlihat auratnya, dan auratnya terjaga. Jadi balasan sabar itu, Bapak dan Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kita mampu bersabar seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, maka pahala yang Allah berikan tanpa batas kepada kita yang mampu melaksanakan sabar dalam ingin melaksanakan ketaatan sampai kita melaksanakannya, dan sabar menjauhkan apa yang oleh Allah sampai kita menjauhkan perbuatan itu, dan sabar ketika kita tertimpa musibah atau sakit yang teramat sakit. Bapak dan Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ada kiat bagaimana kita agar mampu bersabar dalam hal sabar yang telah dibagi di atas tadi. Yang pertama, melihat kepada pilihan Allah. Pasti Allah memberi yang terbaik untuk kita. Dari Suhaib, dia berkata, Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik, tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999. Dan kiat yang kedua, mengingat bahwa dengan adanya musibah itu akan menghapuskan dosa. Jadi ketika kita mengingat dengan adanya musibah yang datang kepada kita, bahwa itu semua akan menghapuskan dosa kita, maka insya Allah kita akan mampu untuk bersabar. Misalkan ada keluarga yang kita kehilangan, keluarga yang meninggal atau kita yang sakit, kalau kita mengembalikannya kepada Allah, dan itu mengingat akan adanya penghapusan dosa, itu insya Allah kita akan mampu untuk bersabar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ujian akan selalu bersama dengan orang beriman, lelaki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan. Jadi kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang ketiga, kalau kita memandang musibah yang menimpa kita masih lebih ringan dan Allah masih menyayangi kita, sedangkan musibah yang menimpa lainnya lebih berat. Jadi kalau kita mengingat musibah yang kita dapatkan kecil dan kita bandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain besar, maka insya Allah ini akan memudahkan kita untuk bisa mampu bersabar. Dan yang keempat, hendaklah melihat pada akibat dari musibah, karena musibah tersebut membuat kita rajin berzikir, berdoa, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang beriman itu tertimpa musibah,
Yang benar adalah dia akan istighfar dan akan banyak mengingat Allah. Betul tidak? Betul ya? Ketika seorang timpa musibah, dia akan beristighfar, memohon banyak pertolongan Allah, bahkan mungkin dengan keadaan yang dia dapatkan itu, pertama rajin dia berdoa kepada Allah, pertama rajin sujudnya, pertama rajin sholat malamnya. Dan kelima, mengingat pada balasan sabar dan ridho begitu besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mereka berkata, kami memenuhi panggilanmu, kami mentaatimu, Allah berfirman, apakah kalian ridho, puas? Mereka menjawab, kenapa kami tidak ridho? Sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu. Maka Allah berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Mereka berkata, adakah yang lebih baik dari ini? Allah berfirman, aku telah menurunkan kepada kalian keridhoanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 2829. Itulah di antara kiat agar kita mampu melaksanakan kesabaran yang terbagi di atas tadi tiga bagian. Oleh karena itu, mudah-mudahan diskusi apa yang saya baca pada siang hari ini, kita mampu menjadi orang-orang yang sabar, sehingga dari kesabaran itu menjadikan kita memberikan surga kepada kita semua. Dan tentunya saya berbicara ini juga masih jauh dari kesabaran, masih sama-sama belajar untuk kita bisa betul-betul menjadi orang-orang yang sabar, benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian singkat diskusi kita pada siang berbagai kali ini. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah atas kedaifan, atas kekurangan saya pribadi, mohon maaf. Saya minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak, ibu dan teman-teman. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.